Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Murni. Ya, kita sekarang ada di semester 2. Tetap kita belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, pertemuan ini yaitu kita bab 1, yaitu tentang teks diskusi. Kamu boleh membuka buku di halaman 4 ya. Halaman 4 sampai halaman 15. Dan kita mulai belajar tentang diskusi. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan informasi teks diskusi. Teks diskusi adalah sebuah yang memberikan dua pendapat yang berbeda mengenai suatu hal. Yang satu disebut pro, yang satu disebut kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Nah, orang-orang yang terlibat ketika diskusi akan berlangsung, ya, di situ ada 4, yaitu yang disebut ketua. Ya, di dalam diskusi itu ada orang-orang yang terlibat, yaitu yang disebut ketua diskusi. Nah, di sini bertugas untuk menyampaikan gambaran mengenai topik yang akan dijadikan bahan dalam diskusi. Yang kedua, notulen atau disebut sekretaris, ya, bertugas sebagai juru tulis atau bagian yang mencatat poin-poin penting dalam pembahasan. Yang ketiga adalah penyaji, ya, yang disebut adalah narasumber, bertugas menyampaikan materi-materi penting yang di dalamnya mencakup uraian tentang topik diskusi. Yang keempat yaitu peserta, ya, jadi ada diskusi itu ada pesertanya. Bertugas sebagai pendengar sekaligus yang pemerhati pada saat proses diskusi berlangsung. Fungsi diskusi, ya, di situ ada 6. Ya, kamu bisa membacanya supaya kamu paham apa itu fungsi diskusi. Ya. Lanjut, jenis-jenis diskusi. Di situ ada kongres, diskusi panel, simposium, seminar, muktamar, lokakarya. Ya, yang kedua yaitu menyimpulkan isi teks diskusi. Cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan isi teks yang benar adalah, di situ ada 3. Yang pertama membaca paragraf, yang kedua menentukan kalimat utama, yang ketiga membuat kesimpulan. Menyimpulkan isi diskusi, ya, di situ dijelaskan sudah, ya, dibaca langkah-langkahnya, membaca paragraf, menentukan kalimat utama, buatlah kesimpulan. Ada 4 struktur teks diskusi, ya. Setiap teks pasti ada strukturnya. Sekarang teks diskusi yaitu terdiri dari 4. Yang pertama isu. Apa itu isu? Berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. Yang kedua argumen. Argumen mendukung, yaitu berisi argumen atau alasan mendukung hal yang menjadi pokok masalah diskusi. Yang ketiga argumen menentang, yaitu berisi argumen yang bertentangan dengan argumen yang mendukung. Yang keempat adalah kesimpulan, yaitu berisi kesimpulan rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Usahakan mengambil jalan tengah dari isu yang dibahas. Itu, ya, ada 4 struktur teks diskusi. Lanjut, yang C yaitu kaidah kebahasaan teks diskusi. Ada berapa kaidah teks diskusi pada teks diskusi, yaitu pertama penggunaan konjungsi atau kata hubung berperlawanan. Yang kedua penggunaan kohesi leksikal. Yang ketiga penggunaan kohesi gramatikal. Lanjut, beberapa menarik perhatian pembaca agar mau membaca buku yang kita buat atau kita tulis. Yaitu ada 4 di situ. Yang pertama judul dan isi harus seimbang. Yang kedua kalimat pembuka yang menarik.
Yang ketiga, alur pada cerita harus bersinergi dan utuh. Yang keempat, menulis tulisan yang bermanfaat bagi pembaca. Itu saja penjelasan dari Ibu. Ya, kalau kamu kurang jelas, boleh kamu mempelajari di LKS dari halaman 4 sampai 15. Ya. Kamu harus rajin membaca karena sudah kelas 9. Nah, di sini ada tugas karena di sini teks diskusi. Kita akan belajar kalian berdiskusi, ya. Tugas ini secara kelompok. Nah, di sini sudah ada perintahnya. Tugas ke-1 Bahasa Indonesia semester 2 kelas 9. Tugasnya tugas kelompok. Ya. Buatlah makalah diskusi secara berkelompok. Tentukan tema diskusi yang menarik. Setelah tentukan tema, lalu cari materi atau bahan diskusi di internet sesuai tema yang telah ditentukan. Lalu, tulislah makalah diskusi dari materi atau bahan yang telah diambil dari internet secara kelompok di kertas. Boleh diketik, boleh ditulis menggunakan pulpen. Ya, makalah akan dipresentasikan lewat video call secara kelompok pada tanggal 25 Januari 2021. Ya, paham ya, Nak? Nah, ini nama-nama kelompok sudah Ibu bagi. Kelompok 1 absen dari nomor 1 sampai 6. Kelompok 2 absen dari nomor 7 sampai 12. Kelompok 3 absen dari nomor 13 sampai 18. Kelompok 4 absen dari nomor 19 sampai 23. Ya. Itu nama-nama kelompok. Silakan kamu membuat makalah secara kelompok, dibagi mana yang nanti akan menjadi ketua diskusi, mana yang akan membawakan penyaji, mana yang akan dijadikan not tulis. Ya, namanya kerja kelompok. Jadi harus semuanya bekerja. Ya, demikian penjelasan dari Ibu mengenai materi dan tugasnya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.